Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas 2C Prodi Manajemen Universitas PGRI Madiun. Kami ada 5 peserta. Yang pertama ada saya atas nama Muhammad Sulahuddin, yang kedua ada Aldi Firmansyah, yang ketiga ada Ayudhya Nafira, yang keempat Fernanda Deswita, dan yang kelima Nanda Oktavia. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami dengan tema keputusan manajerial dan market power. Kemudian untuk penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh teman kami. Pengertian pengambilan keputusan. Keputusan atau decision merupakan pilihan yang dibuat dari alternatif-alternatif yang ada. Banyak orang menyangka bahwa membuat pilihan adalah bagian yang besar dalam proses pengambilan keputusan, tetapi tidak. Pengambilan keputusan atau decision making adalah proses dalam mengenali masalah-masalah dan peluang-peluang untuk kemudian dipecahkan. Pengambilan keputusan mengharuskan adanya usaha baik sebelum ataupun sesudah dibuatnya pilihan yang nyata. A. Fungsi pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, pangkal permulaan dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah, baik secara individual maupun secara kelompok, baik secara institusional maupun secara organisasional. Yang kedua, sesuatu yang bersifat futuristik, artinya bersangkut paut dengan hari depan, masa akan datang, di mana efeknya atau pengaruhnya berlangsung cukup lama. B. Tujuan pengambilan keputusan. 1. Tujuan yang bersifat tunggal terjadi apabila keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah. Artinya, bahwa sekali diputuskan tidak ada kaitannya dengan masalah lain. 2. Tujuan yang bersifat ganda terjadi apabila keputusan yang dihasilkan menyangkut lebih dari satu masalah. Artinya, bahwa keputusan yang diambil itu sekaligus memecahkan dua masalah atau lebih, yang bersifat kontradiktif atau yang tidak kontradiktif. Jenis-jenis keputusan. Keputusan-keputusan dalam manajemen dibagi dalam dua jenis, yaitu 1. Keputusan yang terprogram. Keputusan yang dibuat menurut kebiasaan, aturan, dan prosedur. Contohnya, 1. Manajer produksi dari PT Ali Sukses selalu melakukan kegiatan rutin di setiap awal bulan, yaitu dengan melakukan pembelian bahan baku untuk persediaan. Yang kedua, manajer tidak perlu memikirkan penetapan gaji karyawan baru, karena organisasi pada umumnya mempunyai skala gaji untuk semua posisi. 2. Keputusan yang tidak terprogram. Keputusan yang berkenan dengan masalah-masalah khusus, khas, atau tidak bisa. Contohnya, cara pengalokasian sumber daya organisasi. Yang kedua, penanganan lini produk yang jatuh di pasaran. Yang ketiga, cara perbaikan hubungan dengan masyarakat. Yang keempat, harga saham yang selalu berubah harus bisa menyesuaikan keuangan perusahaan agar harga saham perusahaan pada bursa efek bisa selalu stabil. Tahap dan proses pengambilan keputusan. Tahap-tahap pengambilan keputusan. Fase-fase pengambilan keputusan akan mempengaruhi perancangan sistem informasi sebuah model terkenal mengenai proses pengambilan keputusan yang ditegakkan oleh Herbert Sinem. Terdiri dari 4 tahap, yaitu: pertama, penelusuran lingkup masalah intelligence, pengumpulan informasi untuk mengidentifikasi permasalahan. Yang kedua ada peluang masalah tahap intelijensi, dimulai dengan identifikasi terhadap tujuan dan sasaran organisasional yang berkaitan dengan isu yang terkait dan menentukan apakah tujuan tersebut telah dipenuhi. Yang ketiga, perencanaan penyelesaian masalah, desain tahap perencanaan solusi dalam bentuk alternatif pemecah masalah. Kemudian proses pengambil keputusan, pemahaman dan perumusan masalah. Manajer perlu mengidentifikasi penyebab yang mendasar dari satu masalah, menemukan apa masalah sebenarnya, kemudian menentukan bagian dari masalah yang akan dipecahkan. Yang kedua, pengumpulan dan analisis data yang relevan. Manajer harus mulai memutus langkah-langkah selanjutnya, menentukan data-data apa yang dibutuhkan untuk membuat keputusan yang tepat, dan kemudian mendapatkan informasi tersebut. Dan yang ketiga, pengembangan alternatif Herbert Sinem untuk masalah ini mengemukakan konsep
pemuasan, satisfying. Sekian itu saja dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.